Hai, nama saya Gibran. Aku dalang cilik. Selain mendalang, aku juga suka main game. Dan tentunya yang gak boleh ditinggalkan tetap belajar. Dan berdoa. Allah, Allah, Sang Allah, Allah, Allah. Awal mula Gibran menyukai wayang itu sebenarnya secara tidak sengaja. Jadi saya dan istri sedang melihat video dokumentasi pernikahan. Jadi dulu saat kami nikah itu ditanggapne wayang atau diadakan hiburan pagelaran wayang kulit. Jadi pas kita santai-santai saat itu Gibran usia kurang lebih 1 tahun. 1 tahun pas main-main gitu kita juga nyetel video wayang kulit saat pernikahan itu. Tiba-tiba pas gamelan itu bunyi dan wayang itu mulai, tiba-tiba Gibran tuh saat asik main tuh tiba-tiba langsung menghampiri ke TV dan dia melihat dan antusias banget melihat wayang yang ada di TV itu. Saat dia tidur pun pengennya juga nonton wayang. Nah akhirnya saat itu masih CD itu kita pindah ke laptop, kita mainkan di laptop. Jadi dia sambil ngedot mau tidur itu selalu harus minta melihat wayang. Lama kelamaan karena wayang itu terus dia mulai pengen melihat wayang yang lain, kita belikan CD-CD wayang yang lain. Jenengmu Gus? Jenengku Sentiaki. Pati Negro Durowati. Suminggiro. Ojo ngalang-alangi dalanku. Kemudian Gibran saya carikan sanggar atau tempat untuk berlatih wayang dan akhirnya ketemulah Padepokan Seni Sarotama. Kebetulan sanggarnya sangat dekat dengan rumahnya. Lah disitulah Gibran mulai diasah, Gibran mulai diberikan pemahaman, pelajaran teknik dari megang wayang, dari cara menggerakkan wayang, mengenal lakon-lakon, sampai suluk, nembang dan sebagainya, teknik-teknik dasar pedalangan digembleng di Sarotama oleh Bapak Mujiono.
anak Gibran pada saat awal mulai belajar mendalang itu masih usia pada saat itu 4 tahun ya. Gibran tuh masuk pendidikan usia dini ya, di praktika. Itu memang sudah kelihatan memang anak ini jatuh. Nah ini bisa dilihat dari apa ya, solah bowo nek bahasa Jawanya, perilakunya, gerak-geriknya itu sudah kelihatan memang bakatnya sudah sangat bisa diprediksi bahwa ini mampu menerima khususnya seni pedalangan ya, seni pedalangan yang memang mereka senangi. Dia dengar iringan saya belum kita ajari, dia sudah bisa. Dari mendengar belum kita ajari, dia melihat temannya, melihat kakak-kakaknya yang senior, itu dia lebih cepat. Ya, begitu diajari ya dia sudah hafal karena mereka sudah secara nggak langsung saat salah satu dari kita yang mengiringi, menabuhkan menanyain untuk mengiringi mereka, dia sudah merekam tuh, dia sudah ada bayangan, serpeki seperti itu, none, dia sudah udah sampai mau dia sudah tahu, dan kemungkinan awal-awal kan dan diater-ateri, tapi setelah dia karena daya tangkapnya cepat, dia nggak ada diateri, kendang sudah dia tahu, nanti berhentinya di situ. Suwo, istilahnya suwo ya, kalau dia gamelan suwo, sudah tahu. Ini ada di sejajar, ambil ya batu apa pasir, memang ciri khasnya kesadaran itu raksasa. Keluar, nanti ambilnya, udah coba sih. Sedikit, saya tas. Nah, oke. Dah gitu, dah kayak mesti sini lekuk, yang satunya agak bisa. Mereka kudu cedak terus, cedak terus. Cedak terus. Cedak terus. Nek cedak terus tadi. Ini salah si jombong ini jaraknya ndak teratur jaraknya. Iku mesti kok ora iso. Ora dadi. Sijine nekuk, sijine isih nyikut. Mulai iki kudu jajari lho, epek-epeki lho. Epek. Telapak tangan ini. Ya. Itu ki nempel, sirai nempel ki. Nempel. Ora sirai nempel. Harus ini. Set, gigi, pakai. Jod aja sirai nempel. Tek. Oke. Tinggi, tekan ini. Gini. Set, sing tangan ngisor iku menadai. Set, tap, out. Rono. Hot.
Kalau soal lucu-lucu itu ya Pak Seno, tapi udah almarhum. Jadi nggak ada live streamingnya, jadi lihatnya live ulang. Beliau Pak Seno dari Yogyakarta. Jogja. Sedayu. Yogyakarta. Ya. Tapi kalau soal sabet keterampilan itu Pak Kangko, dekat rumah juga. Pak Kangko, di Kangko, dekat rumah. Terus kalau soal kayak penghayatan lakon, terus penceritaan lakon iya ringkas-ringkas gitu Pak Yoyo. Pak Yoyo. Hebat. Ya lancang, tapi danangnya nggak danang murni. Gimana tuh? Ya, kalau katanya ayah itu danang, tapi di danang itu kan menceritakan lakon. Nah, nanti kan ada goro-goro Punokawan itu. Nah, Punokawannya itu dicampuri dengan Dakwah dakwah Islam. Islam. Oke. Ditambah kan? Ya, kalau ayah gitu. Kalau aku sih seniman murni. Kalau kamu seniman murni. Ya. Tapi Terus gimana? Kamu mau jadi seniman murni apa sambil dakwah? ya dipikir ya sambil dakwah. Di SD Muhammadiyah 1 memberikan fasilitas yang luar biasa terhadap pengembangan seni dan budaya peserta didiknya. Terkait dengan Ananda Gibran, aktivitas atau interaksi Gibran sebagai dalang cilik tidak beda dengan siswa-siswa yang lainnya. Dia bisa bersosialisasi, bisa berinteraksi, ya, tidak memandang siapa teman saya dari status sosial yang bagaimana. Dia bisa membaur dengan teman-temannya dan juga menyukai salah satu olahraga menurut pengamatan saya, yaitu sepak bola. Itu juga berinteraksi juga dengan teman-temannya, bermain bola di lapangan sini. Dan Gibran itu memang mempunyai dasar kecerdasan yang luar biasa, karena selain menguasai bidang seni dan budaya, dia juga menguasai mata pelajaran yang lainnya, ya. Biarlah Gibran menjadi dalang yang bisa menjadi contoh atau teladan. Artinya dia memberikan pertunjukan atau pagelaran wayang itu yang berisi tentang kebaikan. Misal dia juga akan mensiarkan agama, mensiarkan kebaikan. Jadi menjadi dalang yang lebih ke arah dakwah kalau harapan saya. Jadi ya tetap seninya jalan, tetap muatan-muatan atau pesan-pesan moral yang baik, pesan-pesan agama yang baik tetap disampaikan. Jadi dalang sebagai wadah untuk berdakwah, harapan saya seperti itu.
Eh